Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur maket kami. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nala Faulia dengan NIM akhir 01. Nama saya Muhammad Razan Bramadika dengan NIM akhir 23. Perkenalkan, nama saya Farida Zahra Alimah dengan nomor NIM akhir 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alam dengan NIM akhir 15. Yang pertama, urugan pasir. Urugan pasir adalah material pasir kasar atau campuran tanah dan pasir yang digunakan untuk meratakan dan memadatkan, menstabilkan permukaan tanah, terutama di bawah pondasi bangunan atau lantai, agar beban lebih merata dan mencegah kerusakan struktural akibat kelembapan atau perubahan tanah. Dengan ketebalan bervariasi tergantung kondisi dan kebutuhan konstruksi. Tujuan menciptakan fondasi yang kokoh dan stabil untuk bangunan. Yang kedua adalah unstamping. Unstamping adalah istilah konstruksi, sering disebut juga batu kosong, untuk lapisan susunan batu kali yang dipasang rapat tanpa adukan semen di bawah pondasi utama. Berfungsi sebagai lantai kerja, drainase untuk mengeringkan air tanah dan untuk mendistribusikan beban dari pondasi ke tanah secara lebih merata agar struktur bangunan lebih kuat dan stabil. Lalu yang ketiga ada pondasi batu kali. Pondasi batu kali adalah pondasi dangkal yang terbuat dari susunan batu kali atau batu alam yang dipadatkan dan diikat dengan adukan semen, pasir, dan air. Lalu untuk yang keempat ada urugan tanah. Urugan tanah adalah pekerjaan konstruksi memindahkan tanah dari suatu lokasi ke lokasi lain untuk mengisi, meratakan, dan meninggikan lahan sesuai kebutuhan dan menciptakan pondasi stabil untuk bangunan, infrastruktur, atau penataan landscape. Dengan tanah uruk yang baik harus ramah, tidak berlumpur dan bersih dari sampah serta humus. Yang kelima ada rabat beton. Rabat beton adalah lapisan beton berkekuatan rendah atau lian konkrit yang berfungsi sebagai lantai kerja atau dasar stabil yang ada di atas tanah dalam konstruksi. Lalu nomor 6 ada bagian spesi, yaitu campuran bahan bangunan antara semen, pasir, air, dan kadang ada pula kapur yang berfungsi sebagai perekat untuk menyatukan material seperti batu bata atau ubin, meratakan permukaan, serta menyalurkan beban dalam konstruksi. Lalu yang ketujuh ada keramik, yaitu material anorganik non-logam yang terbuat dari senyawa tanah, pasir, dan mineral lain yang dibentuk lalu dibakar pada suhu yang tinggi, menghasilkan benda keras, tahan panas, tahan korosi namun cenderung getas. Lalu ada pula bagian tegakan. Yang pertama ada trastram, yaitu plesteran atau pasangan dinding kedap air yang diaplikasikan pada bagian bawah dinding di atas slab atau pondasi untuk mencegah rembesan air tanah atau kelembapan naik ke dinding. Lalu ada slope, yaitu bala horizontal yang terletak di atas pondasi bangunan dan berfungsi untuk meratakan dan mendistribusikan beban dari dinding atau struktur di atasnya ke pondasi, sekaligus mengikat serta mengunci dinding agar stabil dan tidak mudah roboh akibat pergeseran tanah atau getaran. Lalu ada pasangan bata, yaitu teknik konstruksi untuk menyusun batu bata menggunakan adukan atau mortar, semen, dan pasir untuk membentuk dinding pembatas atau struktur bantu. Selanjutnya ada plester. Plester adalah lapisan pelindung atau dekoratif untuk permukaan, seperti dinding yang dibuat dari campuran bahan mineral, biasanya semen, pasir, dan air, untuk meratakan, memperkuat, dan memperhalus permukaan sebelum finishing. Selanjutnya, angkur adalah perangkat pengikat atau penahan beban dalam konstruksi untuk menyambungkan elemen struktur bangunan, seperti kolom, balok, dinding.
ke material lain seperti beton, batu, dan baja. Selanjutnya, kolom adalah elemen vertikal berdiri tegak yang berfungsi sebagai penopang utama dalam struktur bangunan, menyalurkan beban dari atas yaitu balok atau plat ke pondasi di bawahnya. Lalu, balok. Balok adalah elemen horizontal untuk menyalurkan beban dari lantai ke kolom. Lalu ada naungan. Plafon adalah lapisan interior bagian atas sebuah ruangan yang berfungsi sebagai penutup rangka atap, pembatas antara ruang atap dan ruangan, serta elemen dekoratif untuk estetika, peredam panas, dan peredam suara. Kemudian ada plat dak. Plat dak adalah sebutan untuk komponen panel, lantai, atau atap pada bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai pembatas antar lantai atau penutup teratas. Kemudian selanjutnya ada kalsiplang, adalah papan pengganti kayu berbahan dasar fiber semen yang digunakan untuk dekorasi dinding interior dan eksterior bangunan. Kemudian ada atap genteng. Atap genteng adalah penutup bagian atas bangunan yang berfungsi melindungi dari hujan, panas, dan juga angin. Yang selanjutnya ada reng, adalah bilah kayu atau baja ringan yang dipasang melintang di atas kasau atau struktur miring rangka atap sebagai dudukan atau sangkutan untuk genteng atau penutup atap lainnya. Berfungsi menopang beban genteng, mendistribusikan beban ke kasau, serta mengikat genteng agar rapi, tidak bergeser, dan stabil terutama saat ada angin. Kemudian yang selanjutnya ada kuda-kuda, adalah susunan rangka batang yang berfungsi sebagai penyangga utama atap, menopang beban atap dan beratnya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu nok atap, merupakan bagian paling atas atau puncak pertemuan dua sisi atap yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung dari air hujan, serangga, dan juga kotoran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.